Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Coolbox mesin pabrik di Gresik bocor hingga menyebabkan 2 desa terdampak hujan abu. 4 warga dilarikan ke rumah sakit. Polisi meringkus sejumlah tengkulak BBM di Jember saat sedang memindahkan BBM dari tangki ke jerigen. Dampak cuaca ekstrim, ratusan hektar tanaman tembakau di Jombang terancam gagal panen. Kebocoran coolbox dari salah satu mesin di PT Linde Gresik menyebabkan hujan abu mendadak di 2 desa di Gresik Selasa malam. Akibat hujan abu ini, 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas, mata perih, dan iritasi kulit. Desa yang terdampak kebocoran kotak pendingin atau coolbox salah satu mesin di PT Linde yaitu Desa Sukomulyo dan Desa Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Abu tersebut merupakan sisa pembakaran mesin di pabrik yang memproduksi gas industri dan oksigen tersebut. Hujan abu ini sempat direkam warga sekitar melalui kamera ponsel. Partikel debu yang merupakan perlit turun dari langit seperti hujan abu vulkanik gunung berapi. Perlit adalah batuan vulkanik yang dipanaskan hingga mengembang dan meletus menghasilkan material ringan dan berpori warna putih. 4 warga yang menghirup debu akibat kebocoran tersebut harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Akibat kejadian ini, warga yang geram langsung mendatangi PT Linde dan perwakilan pihak perusahaan melakukan mediasi di Balai Desa Romo. Walaupun sempat berjalan alot, pihak perusahaan akhirnya mau bertanggung jawab atas kerugian dan pengobatan yang dialami warga terdampak. Warga sekitar Zahid mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya PT Linde tidak sedang produksi alias mematikan mesin pabrik. Pada Selasa malam saat mulai menyalakan mesin diduga mengalami kebocoran hingga menimbulkan hujan abu. Kebocoran partikel debu dalam sebuah alat coolbox yang ada di PT Linde. Karena PT Linde yang saya ketahui beberapa hari kemarin memang lagi shutdown 1 tahunan, dan hari ini tadi start up, dan ketika start up ada debu petal yang pecah dan akhirnya menyebar ke warga sekitar. Ada korban? Hari ini terkonfirmasi baru 4 orang korban yang ada di rumah sakit Petrokimia Gresik. Dengan kejadian ini, untuk sementara operasional perusahaan dihentikan hingga menunggu alat yang mengalami kebocoran kembali siap digunakan, sehingga kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Belum ada komentar resmi dari PT Linde terkait insiden tersebut. Pada Rabu pagi, sisa debu perlit masih terlihat di beberapa jalan Desa Romo. Sejumlah warga membersihkan jalan secara mandiri dengan menyemprotkan air. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah bengkel las sekaligus tempat isi ulang air kemasan di kawasan Jalan Putra Bangsa Surabaya ludes terbakar. Petugas berusaha melokalisir api dengan menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran karena lokasi kebakaran berada di permukiman padat. Api membakar habis sebuah bengkel las sekaligus tempat isi ulang air minum dalam kemasan di kawasan Jalan Putra Bangsa Surabaya. Api berkobar dengan cepat membakar habis seluruh bangunan karena mayoritas barang di dalamnya berisi bahan mudah terbakar. Menurut salah satu saksi mata Abdullah, dirinya yang sedang mengerjakan proyek bangunan tepat di samping lokasi kebakaran mendengar bunyi ledakan disertai dengan percikan api hingga kemudian membakar habis seluruh bangunan. Abdullah mengatakan pada saat itu lokasi kebakaran sedang ditinggal oleh pemiliknya yang mengantarkan air isi ulang kemasan ke rumah warga. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Wasis Sutikno menegaskan, timnya menerjunkan 8 mobil pemadam kebakaran untuk melokalisir api agar tak merembet ke bangunan lain, sebab lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk. Infonya api tadi sudah besar kiriman dari warga. Nah, kita luncurkan unit terdekat dari pos Gunung Anyar, tapi untuk antisipasi karena termasuk padat penduduk, akses juga susah, jalan sempit. Nah, kita luncurkan 8 unit tempur ya, fire truck 8 unit. Alhamdulillah teman-teman tadi cepat bisa ngeblok arah jam 3, 9, 12
nggak ada rambatan dan juga nggak ada korban nihil. Meskipun sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, setelah 1 jam proses pemadaman, api akhirnya bisa dijinakkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Sejumlah tengkulak tertangkap basah petugas saat memindahkan ratusan liter BBM dari mobil dan sejumlah motor tak jauh dari SPBU Bangsal Sari, Jember. Maraknya praktik curang para tengkulak di Tenggarai jadi salah satu penyebab berkepanjangannya fenomena antrian BBM. Sejumlah warga yang diduga kuat tengkulak kaget saat tiba-tiba digerebek polisi tak jauh dari SPBU Bangsal Sari, Jember, Rabu dini hari. Mereka tertangkap basah oleh petugas saat memindahkan ratusan liter bahan bakar minyak dari tangki mobil ke sejumlah jeriken. Saat didatangi polisi, salah satu pelaku bahkan masih berada di kolong mobil untuk membuka tangki yang telah didesain sedemikian rupa. Tak hanya BBM jenis Pertalite, dari dalam mobil polisi juga menemukan sejumlah jeriken berisi BBM non-subsidi jenis Pertamax hingga Pertamax Turbo. Saat diinterogasi, pelaku mengaku memborong BBM dari SPBU tak jauh dari lokasi untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Melakukan penindakan terhadap beberapa kendaraan bermotor yang tertangkap tangan sedang melakukan praktek memindahkan BBM yang dia beli di SPBU dipindahkan kepada jerigen-jerigen untuk dijual kembali. Itu dipindahkan dari mobil atau dari motor saja? Jadi ada 2, yaitu yang pertama ada yang dia melakukan pembelian menggunakan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 selanjutnya ditap atau dipindahkan ke jerigen. Untuk jenis BBM-nya dari jenis apa aja? Jadi untuk jenis BBM yaitu untuk yang hari ini kita amankan kebetulan juga ada Pertalite, ada dari Pertamax juga, dan bahkan dari Pertamax Turbo juga. Selain mobil, sejumlah tengkulak juga dipergoki ketika sedang memindahkan BBM dari motor mereka. Guna penyelidikan lebih lanjut, para pelaku beserta barang bukti berupa ratusan liter BBM, jeriken, selang, dan kendaraan yang digunakan beraksi diamankan ke Mapolsek Bangsal Sari. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Akibat cuaca ekstrim, ratusan tanaman tembakau di Jombang mengalami puso alias gagal panen. Tanaman tembakau petani menjadi layu dan mati. Akibatnya, petani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Karena tanaman tembakau yang rusak, harganya pun anjlok di bawah pasaran. Tanaman tembakau yang belum genap 3 bulan ini, petani di Kecamatan Kabuh, Jombang, layu dan mengering. Bahkan di bagian batang akarnya tumbuh jamur yang jika tidak dicabut akan menular ke tanaman tembakau lainnya. Pusonya tanaman tembakau ini menurut petani disebabkan karena cuaca ekstrem yang tidak menentu. Padahal seharusnya pada bulan Juli ini sudah masuk musim kemarau, namun masih beberapa kali turun hujan. Akibatnya petani pun mengalami gagal panen. Petani tembakau kini harus menanggung kerugian yang cukup besar. Karena ongkos sekali tanam tembakau dengan luasan lahan 1 hektar biayanya mencapai 25 juta rupiah. Sehingga kerugian yang dialami petani mencapai ratusan juta rupiah. Ini karena musimnya musim kemarau basah Pak, jadi petani sudah tanam, kalau di daerah ini sudah 5 kali tanam, tapi ya hasilnya seperti ini. Gagal panen. Ya. Memang kondisinya seperti apa, Pak? Kalau dilihat Ya mungkin karena terlalu banyak hujan itu, banyak air hujan. Sementara data gabungan kelompok tani atau Gapoktan di Jombang mencatat luas lahan pertanian tembakau 345 hektar. Sedangkan total lahan yang ditanami tembakau sebesar 60%. Dari 60% itu, 50% mengalami gagal panen. Memang kondisi tanaman tembakau di Desa Pengampon ini sangat menyedihkan Pak, karena ada cuaca yang kurang mendukung bagi petani tembakau di Desa Pengampon. Contoh kemarin hujan yang tidak tanggung-tanggung di sini, akhirnya tanaman tembakau di sini
hampir merata tidak berhasil. Sehingga petani gapotan di desa kami sangat rugi sekali. Tanaman tembakau yang rusak saat dijual harganya anjlok di bawah pasaran yakni Rp4.000 per kilogram. Sementara normalnya Rp45.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Gisa Febila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.